hari ini bersyukur kita ada di Gabentum. Setiap kali saya kesini, saya selalu mengingat Yusuf Arimatea, karena ini milik dia. Tanah ini, kubur yang baru adalah milik Yusuf Arimatea. Salib Yesus, kematian Yesus, kubur Yesus menyatakan kemenangan yang luar biasa, yang mana olehnya kita hidup sampai hari ini. Tanpa pengorbanan, tidaklah mungkin kita bisa hidup sampai hari ini. Jadi kubur kosong adalah tanda dari pengorbanan. Sebagaimana saya sampaikan bahwa melihat kubur ini, saya selalu mengingat pemilik dari kubur ini yang begitu tidak mementingkan dirinya. Dia persiapkan untuk kubur keluarga, dia persiapkan, dia kedua bayi-bayi itu, dia bayar mahal, dia punya plot yang sebesar ini, begitu mahalnya, dipersiapkan untuk keluarganya. Tetapi ketika dia tahu Yesus mati, dia menawarkan diri dan dia ambil itu Yesus dengan meresikokan diri. Dia menghadap Pilatus dan dia mengambil mayat Yesus, menurunkannya, membeli rempah yang mahal, dan dia membawanya ke sini. Bicara mengenai pengorbanan, bicara mengenai kasih. Tidak ada kasih tanpa pengorbanan. Jikalau kita mengatakan kita mengasihi tapi tanpa pengorbanan, itu adalah kosong. Sehingga waktu Yusuf Arimatea ini mengorbankan tempatnya, look at this now. Seluruh dunia datang untuk berziarah ke sini. Saya dari dulu kalau pengen ketemu dia, gitu ya. Selain ketemu Yesus, ketemu Yusuf Arimatea. Ada orang yang berkata, kalau saya pengen ketemu Simon dari Kirene, kalau dia mah diseret untuk mikul salibnya Yesus, karena Yesus sudah nggak kuat. Tapi kalau ini orang memberikan sebagaimana Bapa, dia miliki kekayaan yang dia miliki, yang pada waktu itu bisa diberikan adalah tanah, taman, kubur kosong. Dan itu tidak akan pernah kembali lagi di sepanjang abad manusia hidup. Right? Yesus nggak mati kedua kalinya. Dan itu kesempatan yang terbaik di mana dia bisa memberikannya kepada Sang Mesias. Di dalam kehidupan kita ada hal-hal, ada kesempatan-kesempatan yang tidak akan terulang, yang mana Tuhan akan berikan kepada kita, melewatkan kepada kita satu kesempatan sacrificial, pengorbanan yang mungkin tidak akan bisa diulang kembali. Misalnya, contoh lain, yaitu perempuan dengan minyak narwasi. Dia kumpulkan uang itu, dia pelacur, dia kumpulkan itu. Biasanya tradisinya kalau di sini dia beli itu minyak semahal 300 dinar. 1 denari adalah 1 hari upah buruh kerja. Kalau 300 berarti itu sudah hampir 1 tahun. Ya, sama yang kemarin perfumer itu sama, lebih mahal minyak narwasti yang ini, karena itu narwasti itu sudah campuran ya. Nah, mahal sekali, biasanya dipersiapkan untuk malam pengantinnya, dia kasih nanti di bawah bantalnya
Tetapi kalau itu hair dari minyak narwastu itu botolnya sudah dipatahkan, maka tidak bisa lagi disimpan. Dan dia curahkan kepada Yesus. Dan dia tahu, dia bayar apa yang dia miliki saat itu. Dan Yesus tidak pernah akan mati lagi. Lalu muridnya ngomong apa? Buat apa ini? Pemborosan. Nah, bagi orang dunia, pemberian kepada Yesus adalah pemborosan. Tetapi disitulah saya belajar. Ternyata ada persembahan pemberian pemborosan yang mana itu merupakan suatu pengorbanan. Ya, anak-anak di sini kemarin saya tes Jivanka, ya, dia baru dikasih kacang, lalu mamanya bilang bagi gitu. Bagi, saya bilang boleh nggak? Saya minta semuanya, jangan bagi satu. Nggak boleh, mamanya kasih dia. Nah, seringkali Tuhan melihat hati kita dari pengorbanan kita. Yesus tuh suka duduk liatin orang masukin persembahan loh. Ya. Di mana ada hartamu, di situ ada hatimu. Yesus melihat. Dan bukan banyaknya, tetapi pengorbanannya. Disitulah dia melihat widow with two mites. Ya, yang kemarin ada yang beli, yang replikanya mites, apa itu? Peser, ya, peser. Itu ternyata hasil semua kerjanya. Jadi bukan banyaknya, tapi saya kalau khotbah saya bilang sisanya itu sedikit atau masih banyak, ya. Jadi bukan kalau sisanya masih banyak kita ngasih kelihatan ini ya masih belum gitu ya. Dengan melihat ini tempat dan jadi kunjungan dari berapa banyak Yusuf Arimatea di surga menerima upah. Ya, berapa banyak itu perempuan dengan minyak narwastu dibacakan setiap kali di seluruh dunia. Saya ingat pembangunan gereja kami dulu, saya dikasih jadi begini ceritanya, jemaat itu ada yang ngasih saya gitu ya, nanti gelang kecil gitu ya, nanti anting-anting, kalung kecil gitu ya. Kalau gereja ada pembangunan, saya janji iman saya lepasin, saya masukin. Mereka kasih uang, saya kasih. Nanti mami kasih kunci saya. Coba itu diambil, itu ada persembahan, ada perpuluhan, ada ini. Bukan. Wah, ini pasti bapak itu tuh yang kaya. Ini pasti itu tuh. Dia nggak tahu itu anaknya. Karena anaknya nggak pernah dikasih uang saku pun. Tadi kita ke Bukit Moria, kita berjalan di sana, kita melihat bagaimana pengorbanan Bapak Abraham yang Tuhan cobai, Tuhan pingin ngetes isi hatinya apa sih? Ya, ini anak sudah dinanti 25 tahun, kemudian sudah dikasih, dia harta kekayaan terbesar hidupnya. Anak ontang-anting yang disayang, tiba-tiba Tuhan bilang, Abraham, sekarang bawa anakmu korbankan kepadaku. Dia bilang, yes sir. Nggak pakai, gimana ini nanti semua warisanku buat siapa? Tapi pada waktu Abraham menyerahkannya, mengorbankannya, kemudian dia hendak menancapkan itu pisau, dipegangin. Dia sudah serius tuh, udah mau bunuh. Lalu malaikat pegang tangannya dan dia berkata, Abraham, now I know your heart. Sekarang aku tahu isi hatimu. Ya, isi hati seringkali harus dicobai dengan yang mahal. Kalau yang murah, cek-cek, saudara, sepatu bekas saudara kasih, nggak ada artinya. Ya.
ia kecil, gak ada artinya. Tetapi ketika saudara memberikan yang terbaik di saat yang tertepat, di saat yang dibutuhkan, that's it. Saudara akan diingat selamanya pengorbanan saudara. Saya ingat bagaimana orang-orang berkorban untuk saya. Saya ingat sekali, ada orang yang memberi saya mobil baru. Saya lagi doa, sebenarnya bukan saya ingin mobil baru, tetapi orang kalau lihat mobil saya mesti, aduh kasihan ya Ibu Meg ya, mobilnya so tua. Kasihan sekali, ini sudah kropos-kropos gitu. Saya bilang, it's okay. Bisa diajak pelayanan ini mobil. Masih ada AC, oke lah. Ya, kadang-kadang panas, kapnya harus dibuka, terus air lagi nunggu gitu. Tapi nggak apa-apa. Tapi mereka yang tersandung lihat saya, aduh kasihan ya mobilnya tua, mobilnya udah 17 tahun gitu. Akhirnya ya udah dengan singkat pokoknya saya mau kredit itu mobil dan orang berkata kami akan cicilkan gitu. Dicicilin. Ingat selamanya. Kemudian waktu cicilan sudah habis, wah milik saya. Tiba-tiba Tuhan bilang, itu butuh lagi satu gedung untuk pemuridan. Yes sir, siap. Jual. Aduh, kira-kira yang ngasih itu gimana ngelus dada. Ini Magdalene kalau dikasih dijualin. Saya ingat lagi, seseorang yang memberikan 2 set berlian. Set kalung, anting, cincin, gelang. Itu nggak tahu berapa ratus juta. 2 set itu baru. Kalau saya pakai, aduh kayak ibu pejabat, saya malu. Saya pakainya satu-satu, nanti gelangnya saya pakai sendiri. Kapan kalau dipakai set gerendel-gerendel kayak ibu pejabat saya sendiri. Saya dapat lagi juga plus Rolex, diamond Rolex. Wah, rasanya kalau jalan tuh gitu ya. Satu kali pemuridan butuh lagi, jual. Aduh, saya sayang sekali ini dengan ininya. Tapi ya sudah, saya pakai yang ratusan ribu enggak apa-apa. Saya pakai yang imitasi enggak apa-apa. Yang penting pemuridan jalan. Murid-murid waktu itu siapa yang masih disunter pemuridan? Oh yang di belakang. Nah itu yang disunter ya. Sumpah sakti masakin kasih makan gratis. Nggak ada persembahan kayak gini, nggak ada. Jual sampai buatannya. Kalian murid-murid, kalau duduk di WC itu kalian duduk di atas berliannya Ibu Meg. Saya ingat dan kisah ini saya bawa kemana-mana. Pengorbanan seseorang, Maria Magdalena, tadi tidak disebut. Ya. Dia mencintai, dia begitu mencintai Tuhannya. Dia resikokan diri untuk datang pagi-pagi. Kalau saudara baca buku yang ketiga Maria Magdalena, teladan iman dan doa. Dia resikokan diri pagi-pagi, dia tidak peduli itu tentara penjaga mau bunuh dia. Saya rasa dia memberikan rempah yang terbaik sebelum hari Sabat. Dia belikan semua Tuhannya dan dia sudah tidak bisa mikir Sabat. Pokoknya pagi-pagi benar dia mau ke sana. Dan Yohanes mengatakan bahwa pagi-pagi benar sebelum matahari terbit. Di beberapa kitab yang lain dikatakan waktu matahari sudah terbit, Maria Magdalena dengan semua Maria perempuan-perempuan lain mereka datang kubur Yesus. Tetapi Yohanes merekord bahwa Maria Magdalena datang ke sana sendirian waktu hari masih gelap. Itu sebabnya ada lagu I walk through the garden alone when the dew is still on the roses. Ya, dia datang sendirian di taman
waktu embun masih ada di bunga mawar. Dia tahu betul jalannya mau ke sana, dia tidak pakai senter, dia pakai kerudung, dia datang ke sana dan dia temui bahwa kubur itu kosong. Coba dibaca. Yohanes 20. Lalu yang tadi disebutkan, yang terjemahan oleh Samuel tadi, bahwa siapa tadi yang duduk masuk? Simon dan Yohanes. Nah, ada Maria Magdalena di sana, ya, duduk dan mereka melihat bahwa, oh that's right, sudah nggak ada. So what? Sudah nggak ada. Faktanya udah nggak ada. Ya udah, let's go home. Daripada kita making trouble of ourselves. Baca dulu. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Nah, oke, sudah sampai situ dulu. Jadi waktu pria-pria ini datang dan mencari fakta bahwa Yesus sudah nggak ada di sana, mereka berkata, let's go home. Don't make trouble. Tetapi, jadi hanya kata tetapi itu membedakan sejarah selamanya. Tetapi Maria, dia duduk di sana lebih lama. Dia menanti, dia sudah tahu Yesus nggak ada. Tapi kenapa dia jenguk lagi? Kenapa dia nunggu lagi? Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita tidak mencari fakta, kalau hanya kita datang untuk cari Yesus, kalau nyatanya nggak ada jawaban, nggak ada Yesus di sana, tetapi saudara bertetapi, tapi pokoknya aku duduk di sini mau Yesus, nggak ada jawaban, nggak apa-apa karena Yesus adalah jawaban. Tetapi andai kita bisa duduk lebih lama lagi, when there is no answer, I don't care, but I will stay here longer. Ketika nggak didapatin apapun juga, ketika saya tidak mendapatkan jawaban apapun, I still believe. Tetapi aku duduk lebih lama. Cintanya kepada Tuhannya membuat dia lebih lama duduk menantikan tanpa harus dia melihat fakta. Dan waktu dia duduk di sana, dia melihat, dia meratap, dia menangis. Tuhan kirimkan malaikatnya. Dia bilang, dia lihat malaikat. Aku nggak butuh malaikat. Dia nggak kaget, dia lihat. Kalian namanya siapa? Bajunya kok bagus ya? Kok bercahaya? Ini bulunya made Nggak, dia nggak tanya. Dia nggak silau dengan malaikat itu. I don't care. I'm looking for Jesus. Where is my Jesus? Yesus lihat. Ini orang, dia gak peduli lagi dengan malaikat. Sudah, saya datang. Dia datang, rupanya dalam bentuk tukang kebun. Dia bilang, kalau kau yang ambil, tunjukkan. Aku seret dia. Ini dia bilang aku mau ambil. Berarti dia mau seret mayat kan? Iya enggak? Ini perempuan luar biasa. Kemudian, aduh, Yesus sudah gak tahan hati. Cintanya luar biasa nih perempuan. Akhirnya Yesus yang ditetapi ini nih loh. Yesus tuh paling gak tahan kalau kita itu
teriak-teriak, kita goncang-goncang, kita datang, kita berseru-seru, kita ngabisin waktunya dia. Dia paling gak tahan. Akhirnya dia berkata, Maria. Dan menunjukkan hubungannya. Kalau orang kaget itu biasanya bisa mencolot, loncat dan ngomong apalah, kodok lah, apalah ya. Tetapi dia waktu kaget bilang, Rabuni. Itu menandakan antara guru dengan murid. Jadi itu mematahkan teori Da Vinci yang berkata bahwa Maria adalah istri Yesus. Suamiku gitu kan, kalau itu simpanannya. Ya. Tetapi Rabu begitu menghormatinya. Disinilah kita mengerti bahwa orang yang mencintai Tuhan, yang berani berkorban, dia serahkan nyawanya, dia bisa dibunuh di situ. Dia mencari Yesus, dia tidak peduli dengan jawaban, dia menemukan jawaban. Yang di sini masih belum terima jawaban, cari Yesus, karena Yesus adalah